cerita dari filmnya. Makanya nanti di film ini aku cerita bagaimana aku pertama kali datang di Jakarta dan ini di Remini ya, Remini. Situ gendut saya apa teh? Kamera wartawan aja. Lihat kiri, 1, 2, 3, 1. Oke. Kan sejak tahun berapa dan mungkin seperti apa sih dari kecil sendiri emang udah olah vokal atau seperti apa nih Teh? Iya, dari kecil aku emang suka nyanyi banget ya. Mungkin nanti akan ada di film itu juga gimana foto-foto aku kecil atau video aku nyanyi waktu aku kecil gitu, itu semua ada di sini. Digembleng dari siapa sih kan? Dari Mama. mama dan Mama aku dulu, karena mama adalah penyanyi daerah gitu, jadi aku tuh dari kecil selalu wajib untuk latihan. Satu hari latihan itu kurang lebih 2 jam. 2 jam latihan cuma dengan tape. Dulu aku suka banget Niki Astria gitu waktu di awal-awal ini ya, Anggun. Jadi aku harus mencapai nada-nada yang mereka nyanyikan. Itu ketika aku SD. Jadi memang dari kecil udah gembleng. Aku bangun tidur jam 5, sholat, kemudian harus olahraga. Olah badan, ya alhamdulillah sampai sekarang jadinya sehat. Dan juga olahraga nafas. Jadi selama 15 menit itu khusus hanya setengah jam, bahkan khusus untuk olahraga nafas. Tarik nafas, tahan nafas, ngeluarin nafas. Dihitung berapa menit aku bisa nahan nafas, dan itu ternyata berguna ketika dewasa aku nyanyi, aku bisa menyanyikan lagu dengan dengan lebih menjaga pitch dan juga bisa nafasnya juga cukup panjang. juara lomba sendiri nggak sih Teh, sejak Aku dulu sering mengikuti lomba, tidak selalunya menang. Ada yang menang tapi ada juga yang kalah. Jadi aku ingat banget waktu dulu aku menang Harapan 2 kalau nggak salah ya. Pas aku waktu masih kecil, kelas 1 atau kelas 2 SD. Jadi aku dikasih piagam, bukan piagam apa, trofi lah ya. Tapi bentuknya kayak piring. Pernah tahu nggak sih? Ada yang pialanya kayak piring. Nah itu aku bawa, terus aku bilang aku dikasih piring ini. Jadi makannya nanti aku di atas piala itu. Gitu, jadi dari kecil nggak selalu punya menang bahkan. Tapi emang senang aja. Tapi gimana Teh, udah 25 tahun sekarang berkarir. Duka yang paling Teh inget apa sih Teh, momen paling? Itu dia tuh, itu yang aku ceritakan di dalam All Access. Ada saatnya aku bahagia pastinya, ada saatnya aku berhasil, tapi tidak sedikit juga yang aku memang tidak berhasil ya. Kayak aku keluarin album anak-anak gagal gitu. Terus di awal-awal karir juga tidak selalu berhasil. Nanti semuanya akan diceritakan lewat All Access. Kenapa akhirnya memutuskan membuat film dokumenter teh mau gitu? Iya. Kenapa mau gitu? Kalau kata Prilly, biar ada banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang aku lakukan gitu. Karena banyak pasti kan orang menginginkan karir yang panjang. Aku sudah melalui karir yang cukup panjang, jadi aku pengen share kiat-kiatnya gitu. Oh, kalau aku tuh hariannya tuh begini, siapa tahu orang bisa mengikuti gitu dan memiliki karir yang panjang juga. Kan pertama kali ke Jakarta sendiri dan sampai akhirnya meledak sendiri, seperti apa sih perjuangannya sendiri dan itu Wow. pertama kali di Jakarta yang itu semenjak nyanyi itu seperti apa? Wah, itu cerita dari filmnya. Makanya nanti di film ini aku cerita bagaimana aku pertama kali datang di Jakarta dan bagaimana aku mengeluarkan album itu dan album ke album Tegar. Siapa aja yang membantu aku sehingga aku bisa berdiri tegar sampai saat ini. Tapi memaknai karir selama 25 tahun gimana sih Teh? Bersyukur, pastinya bersyukur karena nggak terasa ya, jujur nggak kerasa gitu, udah 25 tahun, masa sih gitu, kadang-kadang gitu. Tapi ya bersyukur karena aku juga dikelilingi sama orang-orang yang emang sayang dan mendukung aku banget. Cara bersaingnya gimana Teh? Kan banyak nih penyanyi-penyanyi baru, terus Benar. bersaingnya agar bisa tetap eksis nih di sampai sekarang gimana sih Teh? Wah, itulah jawabannya nanti ada di film inilah, pokoknya harus nonton makanya. Kan pasti butuh izin juga ya dari Mas Yoyo untuk bikin Benar, film. pastinya. Waktu itu pendekatannya seperti apa nih? Mengingat Mas Yoyo langsung terakhir yang diwawancarai kata Iya. Tadinya awalnya aku nggak ada cerita tentang Mas Yoyo gitu, cuman ketika disambung-sambung, itulah kalau
dokumenter kan nggak ada skrip, jadi kayak disambung kita perlu penjelasan juga dari Bapak Yoyo gitu tentang saat itu. Jadi aku ngomong sama Mas Yoyo, mau nggak Bapak, aku bilang diwawancara untuk film aku. Rizky udah, aku udah. Kata Bapak Yoyo, oke, aku mau. Nggak ada penolakan ataupun apa, yang paling penting adalah kita sampai saat ini kan emang keluarga. Tapi kan 10 tahun teh, ibaratnya teteh akhirnya baru mengungkapin Iya, ya. semuanya itu gimana? Ada perasaan kayak kebetulan ini berat nggak ya untuk Berat lah pasti, berat karena ini membuka cerita pribadi gitu. Sementara ini kan aku selalunya kayak untuk nyanyi aja mau aku cerita, tapi kalau untuk pribadi kan aku jarang banget. Jadi ini mungkin ya udah saatnya aja sih. Untuk pemilik Rizky sendiri susah nggak sih Teh pendekatan sendiri? Aku nggak bilang apa-apa, aku cuman bilang kan nanti ada yang mau interview, kakak boleh ngomong apa aja, bebas. Kakak mau mencurahkan, kakak marah, kakak senang, kakak sedih, bebas. Karena pertama kali expose kisah pribadi sendiri gitu ya, mungkin ada kendala nggak sih selama menjalani proses itu? Pasti. Kendalanya apa ya? Sebetulnya kalau untuk approach teman-teman gitu untuk mau cerita tentang aku, kayaknya nggak ada kendala, alhamdulillah. Semua orang kayak, udah gue mau gitu. Karena aku punya teman-teman yang memang baik banget, kita saling support satu sama lain gitu. Kayaknya, tapi yang hebatnya ya emang sinemaku aja sih, bisa memotong-motong, mengedit-edit hingga menjadi sebuah cerita yang aku sendiri cukup kaget gitu dengan yang udah ada. Kalau misalkan Rizky sendiri sebagai single mom dan mungkin bakatnya luar biasa Teh, apalagi dia kemarin keluar komik nih Iya. Teh. Sebenarnya tuh kayak harunya sendiri kemarin dia punya bakat luar biasa. Pastilah terharu ya, alhamdulillah. Aku sebagai orang tua cuman bisa mensupport apa yang bisa orang tua support gitu, mengembangkan bakatnya sendiri, terus mencari coach sendiri gitu, dan disupport sama keluarga. Apa Teh Rizky sendiri? Dari SMP sih dia suka. Dulu aku inget banget, Ariel tuh kan kalau misalnya kita lagi ada di meja juri, pas penjurian, dia seneng gambar. Dia gambar di iPad. Aku inget banget, di inilah pokoknya di tablet gitu ya. Jadi aku bilang, anak aku suka banget gambar, beliin ginian aja gitu. Jadi habis itu aku beliin gitu, dan dari semenjak itu dia selalu gambar di situ, sehingga gambarnya tuh disimpan bukan cuma di kertas. Jadi gambar-gambarnya itulah yang akhirnya menjadi komik. Terus ini kali ya Teh berarti ya. Alhamdulillah meskipun aku nggak bisa gambar. Ada kendala apa aja sih dari single mom yang berkarya langsung? Ada kekhawatiran nggak sih dalam Iya. Seorang wanita itu memang dituntut untuk bisa membagi waktu mungkin ya. Banyak hal yang kayak akhirnya aku jadi kehilangan waktu untuk diri sendiri, bahkan karena menurut aku ada di dunia ini memang untuk banyak orang gitu, terutama untuk keluarga aku gitu, untuk pekerjaan aku, buat karyawan-karyawan aku juga, buat semua lah gitu. Jadi sulit, jujur sulit, karena waktu aku juga sama yang lain 24 jam. Aku yakin bukan cuma aku yang merasakan itu. Ibu yang pergi ke kantor, perginya pagi, dia harus nyiapin sarapan dulu buat anak dan keluarga. Di kantor dia banyak masalah pekerjaan, pulang udah malam. Itu aku yakin bisa relate dengan aku gitu. Dan ini adalah film kita, film wanita-wanita yang memang tidak bisa diam dan harus selalu keep going. Tapi gimana sih Teh bisa menjadi wanita kuat, ibaratnya yang tadinya pasti kita punya trauma yang pasti setiap orang punya, maupun anak Teteh juga. Gimana cara dari transisi Teteh trauma ke jadi wanita kuat? Kayaknya dijalanin aja sih, Mas. Aku nggak punya kiat-kiat khusus ya. Dijalanin dan ya sabar aja. Dijalanin dan memberikan yang terbaik. Habis itu sabar aja. Terus kita nggak pernah tahu juga besok gimana. Karena itu lagu pertama aku juga, lagu Nada-Nada Cinta. Buat aku itu lagu pertama, buat Ariel juga lagu Nada-Nada Cinta itu dia dengar ketika dia pas SMP, aku SMA waktu itu. Terus memang pilihan aku sama Ariel
pengen ya kita apa namanya kita bikin lagi lagu apa ya, ada cinta aja. Nah, di balik suara Tete yang menggelegar ada mic yang benar-benar menjadi ini Teh, menggelegar suara Tete seperti apa sih? Mic pink yang suara Tete di konser nih Teh. Ya mic itu alat ya, jadi alhamdulillah mic itu udah menemani aku berbagai konser gitu. Jadi selalu aku pegang mic yang tadi, jadi kalau pegang itu cukup percaya diri. Sejak tahun berapa kita dan harga sendiri pangkas sih? Aduh, harganya lumayan. Iya. Bedanya apa sih Teh untuk vokal sendiri? Iya. Aku cocok aja sama mic itu, dan ya sama seperti yang lain, mic itu adalah media atau tools buat aku buat apa ya, memperkuat suara aku biar terdengar jernih, biar terdengar bagus. Kenapa Ariel? Kenapa bukan Ariel? Karena menurut aku dia adalah penyanyi yang luar biasa ya. Salah satu teman dekat aku yang emang juga luar biasa hidupnya. Dan aku dari dulu emang suka banget dengan suaranya. Aku rasa ini banyak ditunggu-tunggu orang juga ya. Ariel nyanyi solo. Dan kali ini duet sama aku. Untuk pertama kalinya di karir solonya dia adalah duet sama aku gitu. Jadi buat aku ini adalah sebuah kehormatan juga untuk duet dengan seorang penyanyi pria. Salah satu penyanyi pria dengan suara paling khas di Indonesia. Tapi tetap menjaga suara gimana sih Teh? Ibaratnya sampai sekarang tuh masih, kita kenal suara Kayak gitu saya aja ini gitu. gitu. Minum kencur atau apa? Iya. Minum air putih aja sih bener. Menjaga suaranya mungkin latihan, terus nggak di-expose terlalu berat. Kalau emang udah capek istirahat, dijaga aja. Nggak ada yang khusus sih. Ambisi seperti Setelah ini, setelah film dokumenter apa lagi? Jangan dulu deh, ini aja dulu. Ya doain aja mudah-mudahan film All Access ini juga bisa benar-benar mengakses semua orang, pencinta musik, pencinta film, karena ini film dokumenter. Mungkin kita bisa menikmati film dokumenter di bioskop, sebuah cerita hidup seseorang penyanyi Indonesia, dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat buat yang nonton. Itu aja sih. Tanggal 1 Agustus. Oke. Buat teman-teman semua, film All Access ini menceritakan tentang kehidupan aku di atas panggung dan di balik layar. Drama-drama kehidupan aku juga ada di sini, aku ceritakan. Semoga banyak manfaatnya, dan sampai ketemu dengan aku di bioskop kesayangan kamu mulai dari tanggal 1 Agustus 2024. Please datang, ajak rame-rame teman-teman yang punya reunian lagu aku. Ini saatnya nyanyi-nyanyi di bioskop, nangis-nangis bareng-bareng, dan menikmati sinema yang indah dari Cinema Picture. Satu orang bawa 5 ya Teh? Satu orang minimal 5 orang. Oke. Thank you semuanya. Kemudian